Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulul huda wa dinil haq lid'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassiri amri waludatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Shalawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini kita masih sehat, punya iman, punya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan sehat ini kita bisa istiqomah ibadahnya. Ibadah sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan hadis. Ibadah sesuai aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Pada bulan-bulan seperti ini, kita langsung terngiang. Ada apa, saudara? Ya, betul. Ini mendekat kepada Idul Adha. Berarti di situ ada yang namanya korban. Kalau bisa ada sedang korban, Allah ya. Kita dapat pelajaran yang luar biasa dari seorang manusia yang luar biasa mulia. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tidak luar biasa? Menunggu putranya butuh waktu doa 40 tahun. Setelah putranya lahir laki-laki, itu ada perintah lagi, tinggalkan istri dan anakmu yang masih kecil itu di padang pasir. Sampai-sampai Bunda Hajar bertanya, apakah ini perintah Tuhanmu? Dijawab oleh Nabi Ibrahim yang tidak boleh noleh, lalu berjalan. Benar, ini perintah Tuhanku, Allah SWT. Maka setelah itu baru Bunda Hajar diam, tidak bertanya lagi. Nabi Ibrahim melangkahkan dengan pasti, tidak tahu kemana sesuai perintah Allah SWT. Ditinggalnya istri dan anaknya yang masih kecil di padang pasir, saudaraku. Bukan rumah yang pakai AC, bukan rumah yang tembok seperti ini. Itu dengan penuh keyakinan, penuh ketawakalan, penuh dengan kesabaran. Sampai akhirnya untuk menyusuinya aja susah Bunda Hajar ini. Untuk menyusui Nabi Ismail yang kecil. Lari ke sana, lari ke sini, dari Bukit Sofa dan Marwah, dan akhirnya dimuliakan. Di setiap haji akan ada sa'i. Itu sebenarnya peristiwa Bunda Hajar yang mencari air. Sehingga akhirnya perintah oleh Allah SWT melalui Nabi Ismail dengan kakinya yang menggerak-gerakkan timbulnya air Zam-Zam. Ini luar biasa. Pengorbanan dua anak manusia plus bayinya yang masih kecil. Ini adalah pelajaran yang luar biasa. Pengorbanan memang butuh segalanya. Tidak cukup dengan niat usaha. Di situ ada sabar, ada doa, ada action yang yakin luar biasa. Selesaikah itu? Belum, saudaraku. Setelah melalang buana Nabi Ibrahim dengan dakwah, setelah Bunda Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam yang akhirnya membesar remaja, ditemukan kembali atas perintah dan izin Allah. Nabi Ibrahim melalui mimpinya untuk menyembelih putranya yang remaja ini, yang sekian tahun ditinggalnya, dan ketemu akhirnya di situ ada peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Itu pun luar biasa, saudaraku. Bagaimana tidak luar biasa? Nabi Ismail kecil remaja dipanggil oleh ayahnya, nak, ini ada mimpi, sampai disuruh nyembelih oleh Allah. Itu pun Nabi Ismail remaja tidak mengatakan ABC. Tapi justru kalau itu perintah Allah SWT, lakukan ya Abi, lakukan ya ayah. Masya Allah. Dua anak manusia yang punya iman, ketakwaan. Demikian juga Bunda Hajar yang luar biasa. Tidak meronta atas perintah itu. Maka bertiga ini dengan keimanan, ketakwaan. Wabil khusus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail akhirnya menuju kepada tempat yang telah ditunjuk oleh Allah untuk penyembelihan itu. Kebayang gak kalau ini adalah anak Indonesia, paling akan menanyakan seperti ini, apa ya? Saya disuruh sembelih. Ojo gendeng-gendeng ngopo ya? Kan kurang lebih begitu. Artinya apa? Anak-anak sekarang ini kan kritisnya luar biasa. Tapi bagi Ismail, Nabi Ismail yang
punya iman, yang sudah ada iman dan ketakwaan, itu tidak pernah mengatakan itu kecuali sodakta. Silakan ya ayah, silakan ya abi. Kalau memang itu perintah Allah, lakukan penyembelihan. Maka jadilah penyembelihan itu yang oleh Allah akhirnya diganti seekor domba. Maka Idul Adha terjadilah seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berarti kalau gitu, pemaksaan diri atas perintah Allah dan Rasulullah SAW itu harus dilakukan. Kalau tidak pernah adanya ibadah apapun. Di awal harus ada pemaksaan. Sama Bapak Ibu, walaupun Idul Adha ini, korban ini adalah sunnah muakkad, hampir mendekat wajib. Kalau kita tidak paksa satu orang satu kambing, atau satu kambing untuk satu keluarga, katakanlah harganya 3 juta, tidak akan pernah terjadi. Malu kita kepada suami istri pemulung yang sudah beberapa tahun yang lalu di Jakarta, tahu-tahu dia dengan keyakinannya setiap hasil dipulung investasi untuk itu. 0,5 gram, 1 gram emas, akhirnya pada titik tertentu dijual emasnya itu, lalu dibelikan kambing, kebongkarnya saat penjual kambing mengirim 2 kambing, akhirnya ternyata kaget, yang dikirim adalah rumah reot kerdus, bukan rumah mapan, tapi karena sebuah keyakinan, sebuah perintah, maka dilakukan itu. Kenapa kita harus berkorban? Tentu kita akan ingat sabda Nabi Muhammad SAW dari Zaid ibnu Arqam. Ia berkata, wahai Rasulullah, apakah korban itu? Rasulullah menjawab, korban adalah sunnahnya bapak kalian Nabi Ibrahim. Mereka menjawab, apa keutamaan yang kami akan peroleh dengan korban itu ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai rambutnya adalah satu kebaikan. Mereka menjawab, kalau bulu-bulunya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, setiap satu helai bulunya juga satu kebaikan. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari hadis ini, mereka yang punya iman, mereka yang bertakwa, dia sadar persis bahwa korban itu adalah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dengan anaknya. Dan kita yang di luar Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad, mestinya kita segera melakukan. Katakanlah ada nilai 3 juta. Kalau itu dibagi 12, taruhlah paling gampang per bulan 300.000. Mohon maaf, bagaimana mereka yang merokok? 1 hari berapa, 1 bulan berapa? Mestinya kalau bisa memaksa diri untuk menabung untuk korban, saya yakin sudah cukup. Dan lebih kalau 300, berarti 3,6 juta. Dan itu bisa. Persoalannya kita tidak pernah memaksa diri untuk bisa melakukan itu. Ya, jadi ini yang menjadi menarik. Belum nanti dipakai dengan hadis yang lain. Berkorban ada ciri keislaman seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang, lalu ia tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kamu. Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ini hadis cukup keras. Kalau ada seorang manusia yang beriman, yang Islam, lalu pada kondisi lapang, sudah ada harta, sudah mampu untuk bisa 3 juta, katakanlah begitu, lalu tidak melakukan berkorban pada bulan Idul Adha ini, pada saat Idul Adha nanti, disembelih pada saat hari Idul Adha atau 3 hari tasyrik, maka Rasulullah SAW mengancam, kalau ada orang seperti itu, jangan coba sholat Idul Adha. Masya Allah. Stop. Maka dari itu saudaraku, bagi yang belum mampu untuk tahun ini, berniat, berazam. Mudah-mudahan dengan pemaksaan diri menyisihkan investasi tiap bulan sekian, katakan 300, insya Allah jenengan akan mampu berkorban tahun depan. Kalau toh memang kalau jenengan hari ini sudah mampu, lakukan berkorban. Masih ada waktu, belum ditutup. Karena kurang lebih sekitar tanggal berapa di nanti bulan Juni. Maka dari itu, jenengan jangan tidak berkorban. Kita tunjukkan hadis yang berikutnya, yang terakhir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah melebihi dari menguncurkan darah menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya, pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya, darahnya akan sampai kepada Allah SWT sebagai kurban. Lima namun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah menyembelihnya. Riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Di hadis yang lain, darah sebelum sampai ke tanah, orang yang berkorban diampuni semua dosa-dosanya. Maka dari itu, kita harus semangat di Idul Adha ini,
kita berkorban. Yang mampu, satu orang satu kambing. Kalau misalkan mampunya satu kambing itu satu keluarga, monggo. Tidak melakukan, maka kita sudah tahu persis bagaimana tadi hadis-hadis itu. Selamat berkorban dengan mengikhlaskan diri, maka semua yang kita amalkan untuk di jalan Allah akan kembali pada diri. Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh darahnya, tapi Allah butuh bagaimana jenengan yang punya iman Islam ini memaksa diri di awal lalu menjadi habit untuk bisa berkorban. Mudah-mudahan yang mendengarkan ini semua yang bisa berkorban untuk mencari ridho Allah dan mudah-mudahan diterima oleh Allah SWT. Tetap semangat, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.